Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas materi mengenai piranti perangkat lunak ya, atau kita sebut sebagai perangkat lunak ya. Jadi ini merupakan penjelasan yang lebih lengkap nanti mengenai perangkat lunak setelah sebelumnya kita pelajari di pertemuan yang keempat kemarin. Oke, saya coba share screen di sini. Sudah muncul? Sudah. Baik. Sudah, Pak. Ya, sudah muncul. Saya akan menjelaskan materi mengenai piranti lunak atau kita sebut sebagai perangkat lunak ya. Ini materi yang ke-6 ya, setelah sebelumnya 3 materi dari universitas, kemudian kemarin ada konsep teknologi informasi, kemudian hari kemarin itu ada internet dan World Wide Web. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai piranti lunak atau perangkat lunak. Ya. Untuk capaian pembelajaran ya hari ini mengenai piranti lunak atau perangkat lunak, nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan konsep dari piranti lunak dalam komputer, kemudian menerangkan berbagai jenis piranti lunak untuk berbagai keperluan. Jadi untuk perangkat lunak ini memang banyak sekali macamnya ya, nanti kita akan pelajari pembagian konsepnya. Kemudian untuk kemampuan akhir yang diharapkan, ini nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari perangkat lunak aplikasi, kemudian bagaimana cara bekerja dari perangkat lunak tersebut. Untuk RPS ya masih sama, nanti sesuai dengan yang kemarin ada perangkat lunak aplikasi, kemudian besok itu nanti sesuai jadwal kita ada video lagi ya mengenai pengenalan komponen komputer. Kemudian untuk UTS itu kalau sesuai jadwal hari Senin ya, jadi kalian nanti bisa mempersiapkan untuk UTS itu materinya dari awal, berarti dari materi yang diberikan saat dari universitas ya 3 hari, kemudian nanti ditambah 4 pokok bahasan dalam EPS ya, berarti nanti sampai pengenalan komponen komputer. Setelah itu UTS, baru nanti dilanjutkan dengan perangkat input output nanti setelah UTS ya. Jadi ada pergeseran karena memang waktunya kemarin sudah digunakan UNIF 3 pertemuan. Ya, nanti saya ubah untuk RPS ya. Saya ubah susunannya saja ya, bukan berarti mengubah pokok bahasanya. Cuma susunannya yang saya ubah karena menyesuaikan dengan materi yang sudah diberikan. Ya, untuk hari ini ada piranti perangkat lunak aplikasi. Untuk referensi utamanya masih sama ya dari bukunya Prof. Edi dan Pak Pulung. Kemudian ada dari Gary Shelley dan Misty Fermat. Ini yang menjadi referensi utama ya, selain dari referensi-referensi yang lain. Oke, untuk outline-nya hari ini nanti kita akan membahas ya, kemarin sudah kita bahas sekilas di pertemuan pertama, di pertemuan keempat maksudnya, itu ada piranti lunak aplikasi, piranti lunak bisnis, kemudian ada grafis dan multimedia, kemudian ada untuk pengguna rumahan dan pendidikan, lalu ada komunikasi dan aplikasi berbasis web. Nah, ini piranti lunak yang akan kita bahas lebih detail lagi ya. Jadi saya kira teman-teman di sini sudah familiar dengan perangkat lunak. Nah, kita akan bahas mengenai perangkat lunak yang memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama mengenai perangkat lunak atau piranti lunak aplikasi. Ya. Nah, sebelum ke nanti contohnya ya, saya jelaskan dulu bahwa untuk perangkat lunak ini memang memberikan kemudahan ya, seperti kalian kalau dulu membuat
laporan itu biasanya harus di mesin ketik gitu ya, zamannya mesin ketik. Nah, kalau sekarang sudah ada Microsoft Word, nah itu bisa untuk kita misalkan mau membuat surat, buat laporan, kemudian dokumen-dokumen lain, kita tidak akan susah gitu ya. Kalau dulu mungkin yang sering surat menyurat kita pakai tulis tangan gitu ya, tulis tangan, kemudian eh, dikirim lewat pos gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah beda zamannya ya, mungkin kalian tidak mengalami lagi yang namanya surat-suratan gitu ya, kirim surat ke pacar atau ke siapapun gitu ya. Kalau dulu kan ditulis tangan, lebih ini ya, lebih sebenarnya lebih terasa sensasinya. Kalau sekarang tinggal kirim chatting ya, kirim chat lewat WA, kemudian bisa mungkin kalau mau ngirim dokumen lewat email. Nah, itu sesuatu yang membedakan ya dari perkembangan teknologi. Kemudian perangkat lunak juga ada yang digunakan untuk desain grafis ya. Kalau sebelumnya mungkin orang mendesain itu menuliskan dalam kertas kosong, kemudian dirangkai ya, ditulis, digambarkan desainnya. Oh, desain rumah ini nah seperti ini. Kalau zaman sekarang gitu ya, sudah banyak sekali perangkat lunak untuk melakukan desain grafis ya. Bisa misalkan pakai Corel, pakai Photoshop ya, yang ini yang paling familiar mungkin dengan kehidupan kalian. Kemudian ada juga untuk halaman web ya. Halaman web juga bisa kita desain. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang bisa digunakan untuk melakukan desain web ya. Contohnya ada Figma, ada juga Figma ini yang paling terkenal untuk biasanya desain UI UX ya di dalam ilmu desain. Kemudian ada menggambar dimensi, meningkatkan kualitas video dan audio ya. Sekarang kalau membuat video kalian pasti apa namanya melakukan editing dulu ya biar lebih menarik seperti apa. Memberi tulisan, kemudian memberi musik, audionya seperti apa. Nah, itu semuanya menggunakan perangkat lunak. Jadi dalam mobile juga ada ya, bisa pakai mungkin Camtasia, Vlogno, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang lain yang memang dikhususkan untuk melakukan editingnya. Nah, untuk aplikasi software sendiri ini telah didesain untuk pengguna lebih produktif dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi bisa lebih cepat gitu dalam mengerjakan. Untuk kegunaan perangkat lunak aplikasi ini yang pertama ada beberapa macam, ada 4 ya. Membuat aktivitas bisnis lebih efisien. Kalau dulu orang melakukan desain masih manual di kertas, nah, walaupun sekarang juga masih ada ya, tapi akan lebih efisien lagi kalau bisa menggunakan software atau aplikasi. Ini akan lebih cepat, kemudian lebih akurat ya, ukuran misalkan ukuran meternya juga lebih akurat, penghitungan dari sisi bahannya juga lebih efisien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini membantu proyek multimedia dan grafis ya. Ini juga terkait tadi mungkin ketika sekarang orang membuat infografis, kemudian menampilkan multimedia, ada video, audio, ada teks dan lain sebagainya. Ini juga lebih cepat ya. Ketika dulu orang promosi ya walaupun sekarang masih ada ya pakai banner, pakai ditampilkan di pinggir-pinggir jalan ya, tapi sekarang sudah banyak yang pakai baliho gitu yang masih cetak. Nah, sekarang juga sudah banyak yang berupa layar-layar TV gitu ya di pinggir jalan. Nah, itu juga karena adanya perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, mendukung pekerjaan rumah, pribadi, dan pendidikan ya. Seperti salah satu contohnya ya, dengan adanya Zoom, dengan adanya Google Meet ya, kalian bisa kuliah tanpa harus datang ke kampus ya, kuliah online. Ini juga mendukung ya, karena adanya perangkat lunak yang memang dikhususkan untuk tadi pekerjaan rumah, pribadi maupun pendidikan. Kemudian yang keempat juga memfasilitasi komunikasi. Nah, kalau dulu orang mungkin mau bertanya kabar harus datang ke lokasi, kalau sekarang ya kalau sekarang sudah cukup dengan melakukan chat via WhatsApp ya, via Telegram dan komunikasi yang lainnya gitu ya.
Nah, kemudian untuk bentuk piranti atau perangkat lunak aplikasi ini ada beberapa macam ya. Ada package software, nanti kita bahas. Ada custom, ada web application, open source, ada shareware, freeware, dan public domain ya. Seperti apa nanti untuk setiap software ini ya kita akan bahas satu persatu mengenai perangkat lunak aplikasi. Nah, kita bahas dulu dari package software ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah atau sekarang juga menggunakan misalkan Office, Microsoft Office profesional ya. Ini contohnya yang 2016. Nah, ada juga mungkin yang sudah pakai 2019 gitu ya. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu contoh dari package software ya, perangkat lunak retail yang memang diproduksi secara massal ya, secara massa, kemudian disebarluaskan, tapi di sini dia punya hak cipta. Jadi teman-teman memang kalau bisa ya beli yang ori gitu, walaupun terkadang orang-orang di kita gitu masih menggunakan istilahnya ada crack gitu ya, crack-crackan ya. Nggak usah beli yang asli, nanti kita crack saja. Itu sebenarnya salah satu pelanggaran hak cipta ya. Nah, itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, seperti contoh juga pelanggaran hak cipta itu ketika film-film ori itu diupload di web. Kemarin ada beberapa aplikasi web itu yang diblokir gitu ya sama Kominfo karena melakukan pembajakan gitu ya, diupload, kemudian orang itu pada download film tanpa harus nonton ke bioskop. Itu kan salah satu hak cipta juga gitu ya. Nah, terkait dengan package software, ini perangkat lunak yang memang disebarluaskan pada toko retail atau di web ya. Kalau di web nanti biasanya pembayarannya lewat PayPal ya, yang international payment gitu ya. Nah, ini package ya, jadi berupa paket. Nah, di dalam Office ini ada beberapa aplikasi sebenarnya. Ada Microsoft Word, Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan beberapa aplikasi yang lain di sini ya. Ini berupa paket gitu ya. Jadi dalam satu kesatuan namanya Microsoft Office. Jadi untuk memang dikhususkan untuk kantoran gitu ya, walaupun di rumah juga pakai ini gitu ya. Kemudian ada juga yang jenis kedua, ini adalah custom ya. Custom ini kita artikan sebagai software yang memang dibuat khusus gitu ya. Jadi dikembangkan untuk melakukan fungsi khusus baik untuk bisnis maupun industri. Contohnya misalkan kita sebagai developer ya, karena kita orang IT, jadi tidak hanya nanti menjadi pengguna tapi juga menjadi pengembang atau kita sebut sebagai developer. Nanti ketika misalkan ada satu perusahaan, misalkan instansi PT XYZ ini datang ke kita nih, tolong Mas dibuatkan program penggajian dong untuk perusahaan kami. Nah, itu salah satu nanti contoh dari custom software. Jadi program penggajian yang kita buat nanti itu hanya khusus untuk PT XYZ tadi. Jadi tidak untuk perusahaan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan custom software ya. Perangkat lunak ini biasanya diajukan oleh developer atau pengembang kepada perusahaan. Ya, bisa jadi tadi perusahaannya yang datang ke kita atau dari developernya yang datang memang ke perusahaan yang punya kesulitan dalam menemukan package software ya, perangkat lunak kemasan. Misalkan karena tidak ada aplikasi penggajian yang dijual, maka si developer ini membuat kemudian ditawarkan kepada perusahaan. Ini yang dinamakan custom software ya. Jadi kalau teman-teman sering misalkan sebagai contoh datang ke beberapa perusahaan atau ke beberapa supermarket, teman-teman pasti akan menemukan mesin kasir itu aplikasinya berbeda satu dengan yang lain ya. Nanti ketika cetak struknya pun pasti berbeda. Nah, itu aplikasi yang ada di mesin kasir itu dinamakan custom software ya. Misalkan kita pergi ke Ada atau ke Alfamart atau Indomaret, pasti mereka punya perangkat lunak yang berbeda gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan custom software gitu ya.
Kemudian untuk custom software sendiri ini membutuhkan tenaga ahli yang kita sebut sebagai programmer untuk mengembangkan perangkat lunak khusus dengan kebutuhan yang unik ya. Karena tadi misalkan di Alfamart, di Ada, di Aneka Jaya misalkan. Nah, ini pasti punya kebutuhan yang unik ya. Jadi satu market dengan market yang lain pasti punya sesuatu yang berbeda. Dari sisi harga, kemudian dari sisi barang-barang yang ditawarkan. Ini tidak ada di dalam perangkat lunak kemasan ya. Kemasan ini tadi yang package software ya. Ini jadi sesuatu yang memang harus di custom, disesuaikan. Logonya juga ya. Jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ketika melakukan custom software ya tentunya logonya juga berbeda. Tapi kalau seperti yang tadi, yang package software, kalian mau menggunakan Office dimanapun ya tetap sama logonya logo Office. Itu karena sudah package. Tapi kalau custom nanti ada misalkan dari sisi logonya pasti berbeda. Nah, jadi misalkan dari stroke yang kalian dapatkan dari tadi Alfamart dan Indomart ini pasti berbeda logonya. Itu adalah custom software ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada web application. Nah, ini sudah sangat familiar ya. Jadi terkait dengan website ini memang kita bisa mengakses, kemarin juga sudah dibahas di materi kemarin ya di internet dan World Wide Web ya, karena ini terkait dengan web, jadi ada interaksi antara komputer dengan device yang lain yang tentunya terkoneksi dengan internet. Ya, ini bagian dari materi kemarin, termasuk kemarin sudah kita bahas juga mengenai email, kemudian ada pengolah kata ya, ada Microsoft Word, kemudian ada program permainan, ada game. Nah, kemudian ini ada pertanyaan di sini. Mungkin ada yang tahu, kita akan coba berinteraksi ya. Kita berinteraksi, silakan bisa apa namanya memberikan pendapat. Nanti yang menjawab bisa saya berikan nilai tambah. Ya, ada yang bisa memberikan contoh penerapan aplikasi web di masyarakat. Mungkin ada yang mau berpendapat contohnya. Saya berikan contoh nih, misalkan di Udino sendiri ya, kita punya Kulino. Nah, web application itu ada Kulino. Nah, Kulino ini kita gunakan untuk kuliah online ya, kuliah online yang sifatnya memang learning management system, e-learning gitu ya. Itu salah satu contohnya. Ya, teman-teman mungkin punya pendapat, misalkan web aplikasi di masyarakat yang sering ditemui, silakan. Saya Pak, saya mau berpendapat. Sebentar, saya dengar suaranya Mas Rendra. Ya Pak. Nah, ya, saya terus dulu Mas. NIM-nya 14235 ya? Ya Pak. Ya, silakan Mas Rendra. Contohnya itu web Lazada Pak. Itu termasuk di dalam kategori web e-commerce. Ya, penerapannya untuk apa itu? Untuk jual beli online contohnya. Oke. Kayak konsumen sama itu produsen bertemu di toko online gitu Pak. Oke, ya sudah sesuai ya. Jadi Mas Rendra memberikan contoh penerapan marketplace ya, e-commerce tadi ya, menjual dari bisa dari produsen ke konsumen, dari konsumen ke konsumen. Ini salah satu penerapannya di Lazada tadi ya, kita sebut ada Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya ya. Teman-teman yang lain mungkin ada pendapat, tapi jangan menyebutkan Pak Shopee Pak ya, itu kan sama dengan Lazada ya, Lazada, Tokopedia, Bukalapak itu masih satu jenis gitu ya. Coba disebutkan yang lain yang punya pendapat, silakan boleh. Saya Pak. Bentar. Mas Lukmanul Hakim, silakan Mas Hakim. Punya Gmail, dokumen dan spreadsheet. Gmail ya? Ya. Bentar, suaranya kok di saya macet ya? Halo Mas Hakim. Halo. Ya, suaranya macet-macet. Ya, ya, sekarang sudah jelas.
Gimana, Mas? Ya contohnya Gmail, Ya, terus Google Dokumen, Google Spreadsheet. ya. Untuk apa itu? Diterapkan untuk apa? Kalau Gmail untuk layanan surat elektronik, kalau Ya. Google Dokumen untuk layanan pembuatan dokumen maupun menyimpan dokumen. Ya. Satu lagi? Yang Google Spreadsheet juga sama, Pak, untuk pembuatan dokumen. Ya, baik. Ya, sudah sesuai. Oke, saya minta satu lagi ya. Ada lagi yang mungkin berbeda pendapat. Contohnya yang aplikasi. Yang perempuan deh mungkin. Atau siapa? Ada nggak? Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak Adistia. Ya, silakan, Mbak Adistia. Webnya punya BRI. Ya, boleh. Itu untuk apa? Untuk layanan masyarakat membuat rekening, buka rekening Oh, bisa ya secara lewat. online. Oke, bisa juga transaksi ya lewat internet banking gitu ya. Iya. Oke, itu jadi di bidang perbankan ya, web aplikasi di perbankan, di keuangan. Nah, itu juga bisa. Mbak Adistia, NIM-nya berapa? Belakangnya 14 berapa? 14214. 214. Oke. Oke, kita cukup 3 dulu ya. Nanti ada pertanyaan lagi yang lain ya. Bisa kita lanjutkan. Oke, jadi sudah diberikan contoh oleh Mbak Adistia, kemudian Mas Lukmanul Hakim dan Mas Rendra ya. Semuanya juga sudah sesuai. Jadi itu adalah contoh-contoh aplikasi web yang diterapkan di masyarakat dan mungkin sudah sering kita akses gitu ya. Oke, ada lagi contoh nih open source software ya. Open source software ini adalah perangkat lunak yang disediakan untuk penggunaan, modifikasi dan redistribusi atau diredistribusi ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang belum tahu di Udinus itu ada komunitasnya ya. DOSCOM namanya, Udinus Open Source Community. Nah, mungkin yang suka ngotak-ngatik ya open source ini bisa nanti bergabung dengan DOSCOM gitu ya. Itu salah satu unit kegiatan mahasiswa juga nanti yang suka dengan software yang open source nanti bisa belajar di DOSCOM gitu ya. Untuk open source software ini adalah perangkat lunak yang memang disediakan untuk penggunaan, modifikasi dan redistribusi ya. Jadi bisa kita modifikasi softwarenya, kemudian bisa kita gunakan dan kita distribusikan ulang ya. Walaupun seperti itu, tapi perangkat lunak open source juga punya hak cipta, tapi memang tidak terikat pada batasan dari pemegang hak cipta. Kemudian untuk modifikasi instruksi perangkat lunak dan didistribusikan ulang juga boleh gitu ya. Nah, untuk perangkat lunak open source ini biasanya bisa kita unduh atau kita download dari internet ya. Biasanya gratis di sini. Kemudian contohnya yang open source ini adalah Firefox, kemudian ada web browser yang gratis dan bersifat open source. Ya, ini contoh-contohnya ya web browser yang gratis. Oke, kita lanjutkan untuk ada shareware. Ini adalah perangkat lunak yang berlisensi, kemudian didistribusikan secara gratis, tapi hanya dalam masa percobaan atau ada masa trialnya ya. Ini adalah shareware. Contohnya adalah di sebelah kanan saya ya, di atas saya lah kalau dari gambar ini. Ini adalah ada IDM ya, teman-teman mungkin sudah sering menggunakan IDM. Ini adalah salah satu contoh shareware ya, aplikasi shareware. Kemudian ada juga CorelDRAW ya, teman-teman yang mungkin menggunakan aplikasi ini biasanya hanya diberikan masa trial 30 hari, setelah itu diminta untuk memasukkan kodenya gitu ya, kode serial numbernya. Nah, tapi kalau teman-teman yang biasanya sering menggunakan crack ya biasanya di crack ini gitu. Nah, tapi untuk shareware sendiri ini jika masa trialnya habis ini akan
menampilkan form ya, nanti minta ngisi lisensi atau kode di situ. Tujuannya bahwa kita menggunakan aplikasi tersebut bisa sepenuhnya digunakan. Jadi tidak perlu ganti lagi untuk download ulang kemudian install ulang lagi. Nah, tapi cukup menggunakan lisensi. Tapi ini memang berbayar gitu ya. Tapi kalau mau yang gratis ya tadi cara yang tidak ya ilegal juga tadi ya. Kemudian lisensi ini berupa serial number, ini dapat diperoleh jika pengguna mengirimkan pembayarannya ke developer ya. Jadi harus bayar dulu nih kalau mau pakai CorelDRAW yang versi full gitu ya, full bisa digunakan. Tapi kalau yang trialnya saja biasanya hanya dikasih waktu maksimal itu 30 hari. Oke, itu yang shareware. Kemudian juga ada yang shareware. Nah, apakah Office ini shareware? Ada yang tahu? Office, Microsoft Office, apakah ada termasuk dalam shareware? Ada yang tahu mungkin? Apakah Office ada masa trialnya? Ada, Pak. Ada ya. Setelah itu minta diisi serial number ya. Ya, berarti Office ini shareware atau bukan? Tadi yang jawab siapa? Mas Adam atau siapa ya? Axel, Pak. Oh, Muhammad Axel. Gimana Mas Axel? Menurut saya termasuk shareware sih, Pak. Soalnya dia dikasih trial dulu. Kalau nggak salah sebulan gitu, Pak. Habis itu dia minta kita suruh beli serial number-nya buat aktivasi Windows. Berarti termasuk shareware ya. Oke. Mas Axel NIM-nya berapa yang belakang? 14? Mas Axel NIM-nya berapa? 14198. 14198. Oke. Ya. Ya, berarti untuk Office ini termasuk dalam shareware ya. Walaupun tadi masuk dalam kategori PT juga, tapi karena dia punya masa trial ya sebelum kita memasukkan lisensi ya, itu bisa kita sebut sebagai shareware ya. Oke, selanjutnya kalau yang ini shareware ada juga yang versi freeware ya. Jadi kita kita dilihat dari bahasa depannya saja sudah ada free gitu ya. Ya, freeware. Jadi perangkat lunak yang memang berlisensi yang disediakan kepada pengguna secara gratis. Tapi tentunya ada kebijakan-kebijakan tertentu dalam penggunaannya ya. Nah, untuk kebijakan ini biasanya akan diajukan kepada pengguna saat awal proses instalasi. Di situ biasanya ditanyakan ada beberapa ketentuan nih harus menggunakan aplikasi ini walaupun free tapi ada ketentuannya. Nah, biasanya nanti orang-orang itu akan malas baca ya kalau terlalu panjang. Biasanya langsung checklist, langsung diinstal gitu. Nah, contohnya ini adalah ini ya Microsoft Google Chrome ya. Google Chrome, kemudian ada juga ini kalau yang bawah gambar payung, ada yang tahu ini logo apa? Avast ya kayaknya. Avira, Pak. Oh, Avira ya. Avira ya antivirus ya, antivirus Avira. Jadi untuk freeware ini memang walaupun gratis, tapi ada juga yang versinya premium ya, seperti Avira ini kan dia mungkin menyediakan versi gratis, tapi tidak semua database virusnya masuk untuk versi gratis ini. Kalau mau database virus yang lebih lengkap, biasanya ada yang versi premium atau berbayar. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu ini, ada pertanyaan lagi di bawah. Siapa yang bisa menyebutkan freeware, perangkat lunak freeware yang menawarkan versi premium? Gratis tapi ada versi premiumnya. Ada yang tahu mungkin silakan boleh dijawab. Yang belum saja, kalau yang tadi sudah jawab di stop dulu ya. Yang belum menjawab.
Yang tadi menyebutkan Alvira siapa ya? Visco, Pak. Mas siapa VSCO, namanya? Pak. Alfa, Namanya Pak. siapa namanya? Mas Alfa ini? Iya. Alfa Hikmah Zidan. NIM-nya Iya, berapa? Pak. NIM-nya berapa? 14234. 234. Oke, apa Mas Alfa? VSCO itu Pak, aplikasi buat editor itu, Pak. Editor Edit video foto. atau apa? Foto. Oh, buat Foto, Pak. foto. Itu gratis, Iya. Mas. Itu gratis, tapi ada buat yang premium itu, Pak. Oke, itu untuk editor ya, editor foto ya. Oke, itu juga Iya, Pak. masuk dalam freeware ya. Jadi dia punya versi yang gratis, tapi jika kita pengen fitur yang lebih lengkap, bisa di-upgrade ke yang versi premium. Itu masuk dalam kategori freeware. Oke, ada lagi yang lain mungkin yang punya. Saya Pak. Itu Pak. Saya Pak. Ya, saya urutkan. Silakan di raise hand dulu biar saya urutkan. Ya, 2 orang saja cukup. Silakan raise hand. Oke, Mas Kurniawan dan Mas Adam. Ya, Mas Kurniawan dulu. YouTube, Pak. YouTube. Iya. Ya. YouTube ini kategori perangkat lunak bukan? Website. Ya, yang kita cari bisa juga sih perangkat lunak aplikasi ya, karena ada di versi mobile juga ya. Ya, Iya, Pak. web aplikasi. Ya bisa lah, bisa, Mas Kurniawan. Karena ada versi premiumnya juga ya. Ada premiumnya juga, Pak. Kalau premiumnya ada video yang bisa di-download secara offline. Oh iya, 1 bulan ya biasanya untuk gratisnya Iya, ya. 29 hari, Pak. Oh iya. Mas Kurniawan NIM-nya berapa? 14211. 14211. Oke, di lower hand Mas Kurniawan. Mas Adam, fotonya mana nih? Contohnya. Videonya? Oh, sebentar Pak. Udah Pak. Ya, apa Mas Adam? Contohnya aplikasi Spotify itu Pak, buat download lagu gitu Pak. Bisa ya. Ada versi gratis dan premiumnya ada ya. Ya, versi premiumnya biar bisa kita download lagunya gitu Pak. Oke, berarti berapa masa trialnya? Itu ada masa trialnya nggak? Lupa Pak masa trialnya Pak. Nggak ada ya. Oke, sudah sesuai. Tadi saya mendengar suara perempuan. Siapa ya tadi ya? Mbak Adelia bukan? Yang tadi mau coba jawab. Atau siapa ya tadi ya? Bukan. Mbak Adelia tadi mau jawab. Bukan, Pak. Bentar. Oh, Cari. bukan. Oke. Ya sudah, berarti cukup 2 saja. Ya, kita lanjutkan ya. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi yang lain ya. Ini masih banyak materinya. Ya, kita lanjutkan dengan public domain ya. Ini perangkat lunak yang memang diciptakan tanpa hak cipta, kemudian penggunanya bisa menyalin ya. Kalau dari bahasanya sendiri sudah jelas public gitu ya. Jadi bisa digunakan secara bebas. Bisa kita copy, bisa digunakan, bisa didistribusikan ke pengguna lain secara gratis ya. Kemudian tapi karena jarang sekali ya orang atau pengembang yang memang mengembangkan perangkat lunak yang bertipe public domain ya, karena untuk apa kita buat susah-susah aplikasi tapi kok gratis bisa disebarkan, itu jarang sekali memang ya. Tapi ada juga. Nah, contohnya adalah SQLite ya. SQLite ini adalah contoh perangkat lunak yang public domain ya. Ini adalah SQLite. Nah, jadi bisa kita copy, kita gunakan dan kita distribusikan ke orang lain secara gratis. Ya, mungkin
orangnya hanya berharap amal jariah gitu ya, tidak berharap cuannya gitu. Jadi dia buat aplikasi untuk publik, disebarluaskan boleh, jadi tidak ada pembayaran atau apapun. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang jarang ya, karena di situ juga disebutkan jarang sekali pengembang yang mengembangkan perangkat lunak bertipe public domain. Tapi ada gitu ya. Ini salah satu contohnya adalah SQLite. Ya, bisa juga ada kalau ada orang yang memang iseng gitu ya. Oh, udah gratis tapi kalau kamu mau kamu bayar ke saya. Nah, itu jadi diperjualbelikan secara ilegal. Nah, itu sesuatu yang memang sebenarnya tidak ini ya, tidak etis gitu ya. Kurang etis gitu ya. Sudah dikasih gratis kok malah dijual belikan, itu juga sesuatu yang kurang baik. Oke, itu yang public domain ya, ada tapi memang jarang. Salah satu contohnya adalah SQLite. Kemudian kita bahas mengenai piranti lunak bisnis ya. Kalau ini perangkat lunak yang memang dikhususkan untuk bisnis. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ada software yang digunakan untuk bisnis, jadi perangkat lunak yang memang membantu aktivitas bisnis menjadi efektif dan efisien ya. Kemudian secara umum perangkat lunak bisnis ini contohnya adalah pengolah kata atau kita sebut sebagai contohnya adalah Microsoft Word. Kemudian ada spreadsheet ya, Microsoft Excel, database, presentasi dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh dari perangkat lunak bisnis itu tadi ya, Microsoft Office ini digunakan untuk bisnis ya, karena juga diperjualbelikan ya, diperjualbelikan walaupun memang ada versi trialnya juga. Nah, contoh yang lain ini ada di belakang saya, ada Oracle ya, ini memang khusus untuk bisnis, bahkan sampai ada sertifikasi kompetensinya juga di Oracle ini ya. Mungkin teman-teman yang dari SMA atau SMK juga pernah mendengar ya. Ini salah satu produk di database gitu ya, Oracle. Nama database-nya Oracle dan ini merupakan salah satu perangkat lunak bisnis. Oke, selanjutnya ada, nah ini contohnya lebih banyak nih. Nah, ada Popular Business Program. Kebaca ya tulisannya ya, walaupun kecil. Ya, untuk word processing contohnya ada Microsoft Word, kemudian kalau di Apple itu ya namanya Apple Page, kemudian di Corel ada Word Perfect ini untuk word processing. Kemudian di spreadsheet ya, kalau Microsoft itu punya Excel, Apple ini punya Apple Numbers, kemudian kalau di Corel ada Corel Quattro Pro. Nah, kalau database tadi ya, kalau di Microsoft ada Microsoft Access ya, itu bisa digunakan untuk database. Kemudian kalau di Corel ada Corel Paradox. Kemudian tadi seperti yang saya sebutkan, salah satu di database itu ada Oracle ya, namanya Oracle Database. Kemudian kalau dari manufakturnya di Sun ya, itu ada Maxwell. Itu banyak sekali memang yang termasuk ke dalam perangkat lunak bisnis ya. Kemudian kalau di sisi accounting ya, di situ Microsoft juga punya, ini Microsoft kayaknya lengkap gitu ya. Punya Microsoft Accounting. Kemudian kalau di Intuit itu ada QuickBooks. Nah, ini contoh-contohnya banyak sekali ya. Di project management ya, project management untuk bisnis di Microsoft ini punya lagi namanya Microsoft Project ya. Kalau di enterprise juga ada ini Oracle ya, ada Human Capital Management dan lain sebagainya. Oke, ini hanya contoh saja ya untuk perangkat lunak bisnis yang memang biasa digunakan gitu ya. Tujuannya memang untuk bisnis gitu ya, dan menghasilkan dalam tanda kutip penghasilan yang dikhususkan untuk bisnis gitu ya. Oke, selanjutnya ada word processing. Nah, ini tadi salah satu contohnya. Jadi Microsoft Word, saya kira teman-teman juga sudah sangat familiar di mana Microsoft Word ini memang digunakan untuk memodifikasi atau membuat dokumen yang isinya gambar, ada teks dan lain sebagainya.
untuk buat laporan ya, skripsi, kemudian mungkin buat laporan kerja praktek, laporan magang, laporan tugas pun teman-teman pasti pakainya Word dulu, baru nanti ke PDF misalkan. Nah ini untuk keuntungan utamanya, jadi untuk pengolah kata ini kita dapat mengubah apapun yang mereka tulis. Jadi kalau ada tugas ya pasti pakainya Microsoft Word. Nah makanya untuk tugas-tugas harian itu saya nggak pakai Word. Karena apa? Karena ini ada bisa mengubah apapun gitu ya. Jadi satu yang buat, nanti yang lain cuma copy paste. Nah makanya saya pakai model jadul aja, kita tulis tangan gitu ya, karena kalau tulis tangan kan lebih original gitu. Nah ini yang Microsoft Word ya, atau untuk word processing. Kemudian ada juga yang spreadsheet. Spreadsheet ini Microsoft Excel ya, ini simbolnya di belakang saya ya, ada spreadsheet ya, kita sebut sebagai contohnya adalah Microsoft Excel ya. Ini digunakan untuk mengatur data dalam baris dan kolom. Bisa juga untuk melakukan perhitungan ya, banyak sekali rumus Excel, bahkan Excel ini juga menjadi pembelajaran khusus gitu ya. Kalau siapa yang mau menjadi Excel Master gitu ya, yang mau master di bidang Microsoft Excel di situ. Banyak sekali rumus yang bisa kita pelajari ya, paling sederhana ya kita sama dengan sum gitu, nanti sampai ada VLOOKUP, HLOOKUP, mungkin teman-teman juga sudah belajar di sewaktu sekolah juga ya. Kemudian ada istilah di Excel itu atau di spreadsheet ini ada baris dan kolom, biasa kita sebut worksheet ya. Secara umum spreadsheet ini memang punya fitur dasar untuk membantu pengguna dalam membuat, mengedit, dan melakukan format pada worksheet ya. Bahkan saya pun pengguna setia Excel ya untuk melakukan perhitungan nilai mahasiswa. Biasanya saya pakai Excel gitu ya. Kemudian untuk fitur ya, fitur grafik di Excel ya, ini contoh saja penggunaan Excel ya. Di sini ada perhitungan, ada brand A, brand B, brand C, kemudian dibentuk dalam bentuk grafik. Nah, di Excel ini juga sudah ada fitur untuk membuat grafik secara otomatis dari data yang sudah kita buat ya. Di sini saya nggak promosi, saya bukan brand ambassador, hanya menjelaskan fitur saja ya yang ada di Excel. Ya, kemudian Pak, kalau dari database ya, ada database tadi, kalau di Microsoft ada Microsoft Access ya. Kemudian kalau Oracle juga punya Oracle database tadi ya. Database ini juga nanti akan teman-teman pelajari ya, khusus ada mata kuliahnya namanya mata kuliah basis data ya, basis data atau database. Kemudian ada juga nanti sistem basis data. Nanti database ini memang menjadi satu pembahasan khusus yang lebih detail ya. Ya, ketika membuat perangkat lunak yang dinamis tentunya membutuhkan namanya database. Ya, biasanya nanti kalau teman-teman di semester 1 nanti sudah kuliah reguler akan biasanya mempelajari pemrograman web ya, nanti akan mengenal namanya database. Ya, database-nya biasanya pakai MySQL ya, SQL ya. Nah, itu untuk database ya. Kalau yang sederhana yang biasa mungkin ditemui di Office itu ada Microsoft Access ya. Ini penjelasannya bahwa database ini merupakan kumpulan data terstruktur yang memungkinkan pengguna mengakses, mengambil, dan menggunakan data tersebut. Nah, database manual, kalau dalam database manual kita simpan data di kertas, kemudian disimpan di lemari atau filing cabinet ya. Nah, kalau kita bicara database komputer ya tentunya harus disimpan di dalam bentuk penyimpanan elektronik, contohnya di hard disk atau di USB drive ya, di USB drive, kemudian bisa juga di SSD. Nah, ini contoh database disimpan dalam penyimpanan elektronik ya. Selanjutnya ada database juga. Jadi untuk perangkat lunak ini memang digunakan untuk
mengatur, mengakses, dan membuat database ya. Di perangkat lunak database juga bisa kita tambahkan data, edit, hapus. Misal saya membuat data mahasiswa ya, saya tambahkan nih data mahasiswa pertama Mas Kurniawan, nama, kemudian NIM-nya berapa, kemudian alamatnya mana. Nah itu ditambahkan. Kemudian kita edit, misalkan Mas Kurniawan tadinya rumahnya Semarang, kemudian pindah ke Jakarta, misal ini contoh ya, nanti kita bisa edit juga tuh Mas Kurniawan alamatnya. Itu nanti yang akan dilakukan di dalam sebuah database. Ataupun misalkan Mas Kurniawan sudah bukan mahasiswa UNUS lagi, misalkan pindah ke mana gitu. Nah itu nanti ada proses hapus database. Nah itu yang nanti akan ada atau transaksi yang terjadi di dalam sebuah database ya, tambah, edit, dan hapus. Nah, untuk contohnya sendiri tadi di Microsoft ada Microsoft Access ya. Di sini bisa buat tabel, mengurutkan data, mengambil data dan sebagainya. Nah, ini untuk contohnya ya, contoh tampilannya di Microsoft Access yang 2013. Nah, ini ada field name, ada data type-nya. Nah, ini contoh-contoh untuk atributnya ya. Jadi atribut itu adalah bagian dari entitas ya. Misalkan Mas Kurniawan sebagai mahasiswa nih, mahasiswa itu kan punya atribut misalkan NIM, kemudian nama, alamat, kemudian misalkan agamanya, jenis kelamin dan lain sebagainya, itu kita sebut sebagai atribut ya. Nah, selanjutnya ada presentation ya, atau Microsoft kita kenal dengan di Microsoft itu ada Microsoft PowerPoint ya. Jadi kita membuat slide ya, slide presentasi. Jadi memang digunakan untuk melakukan presentasi, mengkomunikasikan ide, pesan dan informasi ke grup ya. Jadi biasanya ya seperti yang saya sajikan ini adalah salah satu bentuk dari PowerPoint ya. Jadi saya menggunakan Microsoft PowerPoint untuk melakukan presentasi. Nah, untuk PowerPoint ini bisa berupa slide ya. Hasil akhirnya bisa di slideshow. Ini saya mode slideshow ya, yang ditampilkan pada layar monitor, ataupun misalkan kalau mau lebih besar tampilannya bisa ditampilkan di proyektor ya. Nah, ini presentasi. Saya kira teman-teman sudah mengenal dengan baik. Nah, kemudian ada juga yang Business Software Suite ya. Jadi software suite ini memang yang kumpulan program individual yang tersedia sebagai satu unit ya. Nah, biasanya mencakup program pengolah kata, spreadsheet, presentasi, dan email. Nah, selain tadi yang package software ya, ini satu bagian gitu ya. Perangkat lunak yang populer adalah Microsoft Office ya. Tadi Office ini punya Microsoft Word, kemudian punya Excel, punya Access, punya PowerPoint, dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai Business Software Suite. Ya, jadi satu unit ya, tapi terdiri dari beberapa kumpulan program. Ada juga contoh yang lain, misalkan yang menggunakan Apple, ada Apple Ework, kemudian ada Corel Word Perfect Office dan Google Docs ya. Google Docs tadi yang seperti disebutkan di awal oleh siapa tadi? Mas Lukmanul Hakim sepertinya ya. Google Docs tadi ada bisa digunakan untuk melakukan pengolahan kata gitu ya, secara online. Nah, ada keuntungan memang kalau kita membeli satu package dengan yang terpisah satu persatu ya. Nah, ini lebih murah dan mudah digunakan kalau sudah berupa software suite seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya ada project management software. Ini terkait dengan perencanaan proyek pengembangan perangkat lunak ya. Di sini ada perencanaan, jadwal, analisa proyek. Nah, contoh yang populer sering digunakan ini adalah konsep draw project ya. Di sini saya juga ada menggunakan konsep draw. Nah, ini kalau muncul di layar kalian ini di simbolnya oranye dan hitam ini di paling bawah. Kemudian perangkat lunak ini menyediakan fitur manajemen waktu dan budget. Nah, di situ. Ini adalah
contoh dari project management software ya, ConceptDraw. Kemudian ini contohnya ya. Nah, biar lebih jelas ini ada contohnya. Di sini ada tahapan-tahapannya. Kita membuat Gantt chart ya. Ada untuk perencanaan proyek itu biasanya kita buat proposal, kemudian proposal ini perlu waktu berapa hari nih? 12 hari. Nah, kita nanti otomatis membuat 12 hari, kemudian ada client kick off meeting, jadi bertemu dengan klien berapa hari lagi, oh ternyata besok ketemu ya, berarti masih 1 hari lagi. Kemudian banyak sekali memang tahapannya ini untuk project management. Nah, project management juga nanti akan diajarkan ya menjadi satu mata kuliah di TI ini ya. Nanti teman-teman juga akan belajar mata kuliah project management atau mungkin namanya adalah manajemen proyek, sama saja ya. Cuman bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja. Ya, karena ada memang mata kuliah yang penamaannya bahasa Inggris ya, ada juga yang bahasa Indonesia. Contoh yang lain adalah accounting ya. Accounting software ini digunakan memang untuk transaksi ya. Tadi seperti dicontohkan itu sama Mbak Adistia itu ada tadi untuk keuangan itu ada BRI ya, BRI Internet Banking itu juga bisa. Tapi kalau mengenai accounting ya ini lebih ke akuntansi ya, ada buku besar, piutang, hutang, pembelian, faktur, dan penggajian. Nah, contohnya adalah Peachtree dan Microsoft Accounting Express ya. Microsoft sepertinya membuat banyak sekali software dan itu memang banyak digunakan oleh usernya ya. Ini kalau di bidang accounting ada Microsoft Accounting Express. Nah, ini contohnya ya untuk accounting software ya, untuk akuntansi ya. Teman-teman yang mungkin ada saudaranya di bidang akuntansi ya pasti mungkin sering menemukan software-software yang terkait. Lalu ada juga dokumen manajemen software ya, perangkat lunak yang disaring, didistribusikan untuk dilihat oleh pengguna lain ya. Nah, umumnya dokumen tersebut disimpan dalam tipe PDF ya. Mungkin yang belum tahu singkatan atau kepanjangan dari PDF itu adalah Portable Document Format gitu ya. Apa sih PDF ya? Format PDF apa sih artinya gitu ya? PDF ini adalah Portable Document Format ya. Nah, untuk sejarahnya sendiri memang perangkat lunak PDF ini dikembangkan oleh Adobe ya, Adobe System ya. Walaupun beberapa produk Adobe ini sudah ya istilahnya sudah meninggalkan ya. Jadi kemarin ada versi Adobe yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Kemudian ada juga yang perangkat lunak yang memungkinkan pengguna melakukan modifikasi dokumen PDF yaitu Nitro ya. Nitro PDF ini saya juga pakai Nitro PDF yang Pro ya. Bisa menggunakan PDF ini untuk dimodifikasi gitu ya, dokumennya bisa kita modifikasi. Kemudian ada juga contoh yang lain, enterprise computing software. Jadi untuk perangkat lunak ini memang ditujukan untuk perusahaan besar ya, di enterprise gitu ya, ditujukan kepada unit fungsional, contohnya ada sumber daya manusia, kemudian bagian akuntansi keuangan, pengembangan produk, manufaktur ya, kemarin untuk pembuatan dan perakitan, kemudian ada penjualan, pemasaran. Jadi ini jadi satu bagian, itu kita sebut softwarenya nanti enterprise ya, enterprise computing software. Nah, tiap-tiap unit fungsi ini punya spesialisasi kebutuhan perangkat lunak ya. Tiap unit ini kan beda-beda nih. Ada bagian SDM, ada bagian akuntansi, bagian manufaktur, penjualan, pemasaran. Mereka menggunakan software yang berbeda, tapi diwadahi dengan satu software besar yang dinamakan Enterprise Computing Software. Contohnya ini ya. Contohnya mungkin Pak seperti apa sih contohnya? Nah, ini contohnya adalah dari Oracle Enterprise Manager ya. Di sini dia menyediakan
software-software untuk banyak bagian. Tadi ada SDM, kemudian manufaktur dan lain sebagainya. Ini tampilannya ya, contohnya untuk Oracle, dari Oracle Enterprise Manager. Di sini kelihatan ada penggunaan resource-nya ya, ada data storage-nya. Oh, sudah 1.200 mega ya, baru 1 giga ini bagian data storage-nya. Kemudian memorinya, penggunaan memorinya juga terpantau di sini ya. Ini sudah perangkat lunak yang sangat besar. Oke, selanjutnya kita bahas tadi mengenai perangkat lunak bisnis ya. Kalau kita selanjutnya ini adalah piranti atau perangkat lunak grafis dan multimedia. Nah, apa sih isinya gitu? Isinya, ini ya teman-teman mungkin sering melihat bahwa perangkat lunak yang digunakan untuk membantu orang bekerja dengan desain ya. Ini terkait dengan desain biasanya kalau grafik dan multimedia. Nah, biasanya perangkat lunak ini banyak digunakan oleh engineer, arsitek, publikasi, dan artis grafis ya. Nah, contoh dari perangkat lunaknya ada Adobe Illustrator, AutoCAD ya, mungkin yang pernah mendengar AutoCAD, ada Photoshop, ada Adobe Dreamweaver, ada CorelDRAW tadi. Ini contohnya di belakang saya. Acrobat, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, kemudian ada Dreamweaver, Lightroom, After Effects. Nah, ini Animate. Nah, ini contoh-contoh dari software grafik dan multimedia. Nah, selanjutnya ada juga contoh yang lebih lengkap. Nah, ini untuk perangkat lunak, multimedia, dan grafis ya. Kalau untuk Computer Aided Design atau CAD, Microsoft juga punya Visio. Kemudian kalau yang AutoCAD ini dari Autodesk ya, ini manufakturnya atau perusahaan pembuatnya. Kemudian ada Ship Architect juga punya Ship Architect. Kemudian untuk desktop publishing untuk profesional, Adobe ini punya InDesign dan lain sebagainya. Ini kalau saya sebutkan satu-satu nanti terlalu banyak. Ya, ini sebagai contoh saja untuk perangkat lunak, multimedia, dan grafis. Nah, untuk foto editing ya tadi selain yang disebutkan siapa tadi saya lupa, ada Mas Alfa ya kalau nggak salah. Itu juga untuk foto editing di sini yang familiar mungkin ada dari Adobe ya, Adobe Photoshop ini juga sudah populer sekali. Oke, selanjutnya, nah ada Computer Aided Design ini CAD, ini merupakan perangkat lunak yang memang canggih ya. Ini biasanya banyak digunakan di manufaktur-manufaktur ya, dibuat untuk desain arsitektur, teknik, dan ilmiah. Saya pernah menemukan penggunaan CAD ini ketika saya magang di Bandung ya, di PT Dirgantara Indonesia, jadi digunakan untuk mendesain arsitektur pesawat gitu ya. Ada juga mungkin teman-teman yang punya saudara, orang tua atau siapapun yang terkait dengan arsitek ataupun dengan teknik, nah biasanya akan menggunakan AutoCAD ya. Ini digunakan juga untuk desain perancangan rumah, kendaraan, keamanan sistem ya. Tadi pesawat, kemudian mobil juga bisa ya. Nah, ini perangkat lunak yang paling populer digunakan adalah AutoCAD dan Microsoft Visio. Oke, ini ada juga Paint ya, image software. Jadi perangkat lunak lukis ya, untuk melukis gambar, citra grafis lainnya. Nah, ini biasanya ada fitur pen brush eyedropper ya. Teman-teman kalau lihat di laptop masing-masing itu ada Microsoft Paint ya. Paint ya, Paint. Nah, itu bisa juga. Ini sudah ada fitur pen, brush, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain ada Adobe Illustrator. Itu perangkat lunak yang populer. Kemudian untuk editing software ini ada juga ya, modifikasi foto dan gambar dengan kualitas tinggi, bisa menggunakan Photoshop ya, atau juga mungkin yang
familiar dengan CorelDRAW ya, di situ bisa crop gambar, remove noise-nya misalkan di gambar. Di belakang saya ada hitam-hitam di sini. Nah, ini bisa kita hapus gitu ya, untuk hitam-hitam yang mengganggu di gambar gitu ya. Kemudian bisa merubah highlight gambar, bisa merubah misalkan background-nya tadinya saya putih nih, bisa mau saya ganti menjadi warna biru, itu juga bisa ya. Itu bisa pakai Photoshop. Yang sering edit misalkan mau jadi calon presiden ya, kalian edit muka kalian gitu, itu kan bisa ya, Photoshop. Ataupun misalkan mau mengganti gambar-gambar yang lain, misalkan ada pesawat terbang, kemudian ada alien ya. Saya sering menemukan di Instagram itu ada video alien atau Ultraman terbang gitu ya, padahal itu kan editan. Nah, itu juga mungkin salah satu hasil dari Photoshop maupun dari Corel gitu ya, diedit. Ataupun tadi editing video gitu ya, ada Ultraman ditandai seperti kayak aslinya gitu, Ultraman terbang di angkasa, itu padahal kan editan. Kemudian ini contohnya ya, foto editing software ya, bisa kita edit ya, pegunungan bisa kita edit. Bisa saja pegunungan ini ada di kita, foto saya misalkan di situ saya edit foto saya di depan situ, padahal saya nggak pernah ke tempat itu, tapi foto saya letakkan di situ, kan orang mengira akan, wah ini Pak Egi habis dari sana, dari gunung sana, padahal saya nggak pernah ke sana. Jadi teman-teman juga bisa ngedit, misalkan belum pernah ke Amerika nih, atau belum pernah ke Prancis mau ke Menara Eiffel ya, teman-teman ngedit aja fotonya berdiri di depan Menara Eiffel, padahal belum pernah ke sana. Itu salah satu contoh dari hasil foto editing gitu ya. Kemudian ada juga ini yang piranti lunak atau perangkat lunak pengguna rumahan dan pendidikan ya, ini terkait dengan kita di bidang pendidikan ya. Nah, ini ada contohnya ya, banyak sekali memang. Untuk legal ada personal finance, IGG software ini ada e-bank dan lain sebagainya. Nah, untuk yang paling terkenal biasanya untuk travel and mapping ya. Travel and mapping ini kita ada produk dari Google namanya Google Earth maupun Google Maps ya, ini sering kita gunakan. Kemudian ada juga untuk rumahan itu tadi sudah saya sebutkan, ada video dan audio editing ya. Ada Corel tadi video studio, kemudian Microsoft juga punya Windows Live atau Movie Maker ya. Mungkin yang pernah menggunakan untuk editing video ada dari Microsoft itu Movie Maker ya. Kemudian untuk gambar ya, editing gambar tadi ada Corel, ada CorelDRAW. Adobe punya Photoshop ya. Yahoo punya Flickr ya, Flickr. Kemudian ada Google punya Google Picasa ya ini. Kemudian Microsoft punya Gallery gitu ya. Nah, ini jenis-jenis software untuk pendidikan dan rumahan. Nah, kita akan coba buka ya. Ini tadi sudah disebutkan untuk video audio editing ya. Kalau saya biasanya menggunakan video audio editing itu menggunakan software namanya Camtasia ya. Ada Camtasia, kemudian kalau di versi HP-nya ada Pilogno, ada juga aplikasi-aplikasi yang lain yang memang sering digunakan untuk membuat konten gitu ya. Nah, saya kira ini sudah jelas. Nah, ini juga ada yang travel and mapping software tadi sudah saya sebutkan ya. Kita misalkan mau cari kantor pos di daerah Semarang, misalkan teman-teman ini ada yang dari Lampung ya. Wah, saya Mas ya, contohnya tadi misalkan ada yang dari Lampung nih mau mencari hotel yang ada di Semarang. Nah, tidak usah bingung ya kalau belum ada kenalan atau belum ada yang bisa ditanya. Nah, teman-teman langsung cari saja di Google Maps ya, atau mungkin ini yang ada yang WZ ya. WZ itu ada simbol-simbolnya ya. Kemudian ada juga Google Earth. Nah, ini bisa mencari lewat situ gitu ya.
ada hotelnya. Kemudian misalkan mau ke kota lama, situs-situs bersejarah, pasti nanti yang ditunjukkan pertama adalah kota lama. Gitu ya. Kemudian bandara, posisi bandara dari Udinus di mana ya gitu ya. Misalkan dari Lampung naik pesawat ke bandara yang di Semarang, kemudian nanti dari bandara mau cari Udinus ya, tinggal pakai Google Maps saja. Oh, dekat ternyata dari bandara. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penggunaan Google Earth ya untuk mencari lokasi tadi. Google Maps juga bisa lebih lengkap lagi ya, masih sama-sama produknya Google. Ya, ada Google Earth ini istilahnya wadahnya lebih lengkap ya. Di situ ada Maps, ada satelit, ada hybrid, ada terrain dan lain sebagainya. Nah, untuk Google Maps ini ternyata bagian dari Google Earth. Kemudian ada reference software. Nah, reference software ini teman-teman nanti bisa menggunakan ini ketika semester sudah mau mendekati finish ya. Nah, kalau awal juga biasanya akan diajarkan mengenai reference software. Software ini digunakan untuk melakukan citasi dokumen ya. Nanti kalau buat karya ilmiah, buat skripsi, buat laporan KP nanti pasti akan diajarkan ya. Untuk perangkat referensi yang populer ini ada ensiklopedia, kamus, petunjuk atau medis. Untuk reference manager nanti ada Mendeley ya untuk citasi daftar pustaka nanti menggunakan software tersebut. Kemudian, nah ini terkait dengan educational software ya, terkait dengan pendidikan ya. Perangkat lunak ini memang ditujukan untuk tutorial, kemudian pengajaran. Nah, ada juga yang CBT ya, computer based training. Ya, nggak usah jauh-jauh kalau educational software ya, teman-teman ada aplikasi web namanya Kulino dan teman-teman sudah menjadi bagian dari Kulino ya sebagai pengguna. Itu termasuk dalam educational software. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini ada code.org ya. Mungkin yang teman-teman mau belajar coding tapi dengan cara yang fun ya, dengan cara yang happy, bisa nanti membuka code.org ya. Saya tulis di chat. Nah, teman-teman nanti buka nih. Untuk logikanya nanti belajar di sini saja. Kalau misalkan teman-teman, Pak, saya nggak punya dasar dari coding nih. Sedangkan saya ngambilnya TI, padahal nanti di TI itu ada coding. Nah, teman-teman bisa belajar dari code.org nanti untuk belajar bagaimana logikanya seperti apa nanti bisa. Ini ada level-levelnya gitu ya, level dari yang paling istilahnya ada yang novice ya atau pemula, kemudian ada yang medium, ada juga yang sudah expert. Nanti teman-teman bisa mulai dari level yang novice aja, yang pemula gitu. Kemudian ada juga yang untuk komunikasi. Nah, ini software untuk komunikasi ya. Kemarin terkait juga dengan instant messaging ya, web browser, chat room, kemudian text, video message. Bisa juga VoIP ya, bisa juga video conference ya, seperti yang saya buka sekarang ini. Teman-teman juga masuk ke dalam bagian ini ada Zoom, ada juga mungkin pakai Google Meet, ada juga mungkin pakai WebEx dan lain sebagainya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang memang digunakan komunikasi ya. Selain itu kita juga menggunakan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp ini memang terbatas hanya di teks saja ya, teks saja dan kirim file video, gambar dan lain sebagainya. Tapi kalau mau berinteraksi secara langsung memang kita bisa menggunakan video call ya, walaupun terbatas. Tapi kalau mau lebih besar lagi, kita bisa pakai video conference seperti ini, seperti Zoom ini ya, bisa menampung misalkan 1000 seperti kemarin ya, ketika Zoom-nya Univ itu kapasitasnya maksimal bisa 1000. Kalau punya saya nih bisa sampai 300 gitu ya, maksimal. Nah, kemudian untuk alat bantu pembelajaran dan aplikasi web, ini ada learning tool-nya. Kemarin sudah mengenai PowerPoint ya, biasanya ada istilahnya learning tool-nya ya, atau kita sebut dengan help ya gitu ya.
ketika menggunakan aplikasi akan lebih baik pakai help-nya gitu. Online help jadi membantu seperti apa namanya panduan ya atau buku manualnya seperti apa. Nah, untuk aplikasi web juga tadi sudah dibahas kemarin ya di materi sebelumnya, internet dan World Wide Web-nya ada penggunaan web browser, Firefox, Google Chrome, dan Opera, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya itu saja materi kita hari ini ya mengenai piranti atau perangkat lunak ya, macam-macam perangkat lunak ya. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi, atau sudah jelas, bisa dituliskan di kolom chat pertanyaannya atau memang sudah jelas. Silakan dituliskan di kolom chat. Kalau sudah jelas, boleh ditulis sudah jelas. Silakan diisi ya, karena nanti ada apa namanya, ada rekam jejaknya gitu ya. Jadi kalian tidak hanya ikut saja, tapi ada historinya. Oh, saya ikut kuliah karena ini ada transkripnya nanti kan. Kalau di Zoom itu ada transkrip. Nah, sudah jelas ya. Kalau dari jawaban di sini sudah jelas, sudah jelas. Ya, sudah jelas ya. Oke. Ya, yang belum silakan bisa diisi di kolom chat. Nah, ini sudah jelas ya. Hampir 100% sudah jelas. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas boleh bertanya ya. Di WA juga saya sering menemukan ada yang bertanya, Pak ini seperti apa ya? Ya insya Allah akan saya jawab, tapi memang ada kadang saya cepat balasnya, kadang lama ya, mohon bersabar ya, karena apalagi kalau sudah malam ya, mungkin saya sudah istirahat, jadi saya belum balas gitu, balasnya besoknya. Gitu. Jadi mohon dimaklumi ya yang sering bertanya. Tapi balasnya agak lama, mohon dimaklumi. Oke, selanjutnya ada latihan ya. Ini saya tampilkan di Kulino saja. Saya tampilkan di Kulino dulu. Saya stop share. Ya, mohon perhatiannya untuk Kulino ini tolong nanti dilengkapi ya, diisi ya. Ini untuk perkuliahan 6, materinya piranti lunak aplikasi. Sudah muncul belum Kulinonya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, ini sudah saya jelaskan capaian pembelajarannya. Kemudian saya pasti memberikan notifikasi di sini. Tolong jangan lupa mengisi kehadiran di presensi yang paling atas ya, yang di halaman atas ini ada presensi. Saya akan coba cek presensi hari ini. Presensi hari ini tanggal 6 ya. 22. Nah, ini sudah banyak yang isi. Yang belum isi tolong diisi ya, biar ada kehadirannya. Nah, ini sudah banyak yang isi. Ya, ini ada juga yang belum ya. Oke, itu untuk absensi. Kemudian saya kembali ke pertemuan 6. Ada tadi link online meetingnya sudah saya tuliskan ya, tadi sesuai. Kemudian jangan lupa ngisi forum diskusi ya, 1 hari saja di sini. Belum ada yang ngisi, nanti tolong diisi untuk diskusinya. Kemudian ada tugas 3, ini hanya 2 pertanyaan saja, ini terkait dengan aplikasi yang barusan kita pelajari ya. Nanti teman-teman silakan cari perangkat lunak aplikasi selain yang telah disebutkan pada materi ini. Kalian cari ya minimal 3, sebutkan saja perangkat lunak aplikasi. Tapi jangan yang sudah saya sebutkan tadi ya, cari yang lain. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang digunakan sebagai perangkat lunak aplikasi. Minimal 3 ya, poinnya 50, kemudian
Yang kedua, jelaskan minimal 1 paragraf menurut pendapat masing-masing saja bagaimana peranan perangkat lunak dalam dunia komputer di era masa kini. Nah, ini pendapat ya, minimal 1 paragraf, silakan berpendapat. Nah, tolong jangan copy jawaban temennya, kalian pendapat saja masing-masing. Nah, ini nilainya juga 50 poin. Kalau untuk instruksinya saya kira masih kurang lebih sama seperti kemarin. Kalian, oh ini 2 pertanyaan ya, saya belum edit ya. 2 pertanyaan saja ya, jadi masing-masing nilainya 50 poin. Ditulis tangan, kemudian nanti difoto, lalu dibuat PDF, lalu dikumpulkan. Ini format penamaan filenya ya. Untuk paling lambat hari ini jam 12 malam ya, jam 12 kurang 1 menit seperti biasa ya. Tugasnya juga tidak terlalu berat ya, cuman berpendapat saja dan cari perangkat lunak aplikasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Sementara belum ada, Pak. Ya, baik. Kita masuk ke ruang kelas ya. Silakan dinyalakan videonya, saya akan foto. Silakan yang belum nyala. Oke, untuk pertemuan besok, pertemuan 7 ya, besok seperti biasa saya memberikan video seperti kemarin ya, karena kita selang-seling. Nanti untuk UTS-nya hari Senin, jadi Jumat kita ya tanda kutip tidak ada kuliah dulu. Ya, hari Jumat tidak ada kuliah, nanti Senin itu UTS. Nanti seperti apa UTS-nya saya jelaskan nanti di grup WA ya. Oke, sebentar. Belum masuk semua nih, belum nyalakan video semua ya. Yang belum silakan dinyalakan dulu. Saya masukkan ke dalam ruang kelas. Kalau ruang kelasnya penuh, nanti saya taruh di atas. Ya, sudah. Saya foto ya, nggak usah gerak-gerak dulu. Silakan bisa jempol ke kamera. Saya foto. 1, 2, ya senyum. 1, 2, 3. Oke, saya lihat dulu hasilnya. Jangan ditutup dulu videonya. Oke. Oke, sudah bagus hasilnya ya. Untuk pertemuan besok kita video lagi ya, seperti kemarin ya, karena kita selang-seling, jadi biar ada perbedaan gitu ya. Karena nanti juga biar lebih tahu, karena materinya juga nanti saya jelaskan via video sama kurang lebihnya. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Ya, Cukup, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.